Bab 301, kenaikan semakin dekat, dan hari ini seseorang akan melewati perampokan. Menemani Mowentian setelah mendapatkan fisiknya. Hari-hari berikutnya, dia berlatih lebih keras. Dan White Moon, itu untuk mulai menyempurnakan Tri-Rank Breaking Elixir. Mempersiapkan diri untuk kenaikan ke daratan Kyushu. Adapun seluruh wilayah tak terkalahkan. Dalam 2 hari terakhir, banyak biksu telah datang lagi. Chen Chang'an memanen sejumlah besar daun bawang lagi. Pada saat yang sama, karena Zhuang Sui terpilih sebagai Rising Immortal Terrace pertama yang menjadi abadi, itu benar-benar membuat banyak biksu menjadi ungu karena iri. Itu juga merangsang motivasi mereka untuk berlatih. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang beruntung dalam Ascension Project? Bagaimanapun, Zhuang Sui saat ini adalah bukti yang paling kuat. Kemajuan terobosan basis kultivasinya selalu terlihat oleh para senior. Oleh karena itu, para senior akan memilihnya. Selama kemajuan terobosan mereka cepat, maka mereka pasti akan dipilih oleh para senior. Banyak pembudidaya benar-benar seperti darah ayam. Darahnya melonjak, dan dia berlatih keras. Tentang masalah eksternal, Chen Chang'an tidak peduli. Namun melalui Secret Reed Melting, dia bekerja keras untuk membuat peralatan Tao terbaik. Bagaimanapun, peralatan Daoyun berkualitas tinggi ini semuanya adalah uang. Buat lebih banyak lagi, maka Anda akan dapat menjual lebih banyak batu abadi berkualitas tinggi. Akan lebih baik lagi jika semua batu abadi berkualitas tinggi dari keluarga Jiang dapat diperas hingga kering. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun dia memiliki sistem medan yang tak terkalahkan, dia tidak terkalahkan di medan tersebut. Sekarang tampaknya dia juga seorang pekerja keras yang bekerja keras untuk mendapatkan batu abadi. Tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pekerja, jiwa yang bekerja, pekerjaan adalah tentang orang-orang. Saya bekerja dan saya bangga. Saya menggunakan tenaga kerja untuk menciptakan mimpi. Adapun proses Chen Chang'an dalam membuat peralatan Tao terbaik. Dia sama sekali tidak bersembunyi di depan Jiang Yuchan, jadi Jiang Yuchan dapat melihatnya dengan jelas. Benar-benar tercengang. Apakah ada yang salah, bos? Awalnya saya pikir peralatan Daoyun berkualitas tinggi itu hanyalah warisan Anda. Tapi aku tidak menyangka bahwa peralatan Daoyun berkualitas tinggi ini semuanya buatanmu. Dan masing-masing luar biasa. Tidak heran Chen Chang'an berterus terang dan memberitahu Jiang Yuchan bahwa selama dia memiliki banyak batu abadi, dia dapat menyediakan banyak peralatan Daoyun berkualitas tinggi. Begitu, setelah mengetahui bagaimana peralatan Daoyun berkualitas tinggi ini muncul, di tempat Jiang Yuchan, Chen Chang'an bahkan lebih takut dan takut. Chen Chang'an memang pantas menjadi penguasa Sang Buddha, tetapi dia benar-benar menakutkan. Tentu saja, dalam hati Jiang Yuchan, dia juga sangat senang. Dengan peralatan Tao berkualitas tinggi yang disediakan oleh Chen Chang'an ini, dalam waktu singkat, keluarga Jiang juga dapat membudidayakan banyak dewa abadi yang kuat di negeri dongeng. Kekuatan keluarga Jiang akan semakin tinggi. Dia bahkan lebih beruntung karena telah membujuk keluarga Jiang untuk bekerja sama dengan Chen Chang'an. Benar saja, keputusan untuk bekerja sama dengan Chen Chang'an bermanfaat dan tidak berbahaya. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam beberapa hari terakhir, kekuatan keyakinan pada formasi yang menjulang tinggi hampir terkumpul. Masih ada 1 hari lagi, dan Anda akan dapat membuka formasi kenaikan ini dan melakukan kenaikan. Benua Kyushu saat ini sangat sensasional. Hanya sedikit biksu yang mampu menenangkan diri. Mereka menantikan pembukaan formasi kenaikan dan kedatangan malapetaka kenaikan. Pada saat itu, akan menjadi waktu ketika ikan di daratan Kyushu beruk. Menjadi naga dan terbang ke langit.
Saya percaya bahwa kemampuan para pendahulu, kekuatan para pendahulu, pasti akan dapat membantu benua Kyushu menjadi wilayah abadi Kyushu. Semua orang, mereka semua bermimpi dan menantikannya. Dan 100.000 gunung, hanya lebih banyak biksu yang datang. Kenaikan ke teras abadi, kultivasi Zhuangzue telah menembus surga ke-6 jiwa baru lahir. Hanya dalam beberapa hari, basis kultivasi telah maju pesat, dan kecepatan terobosan basis kultivasi ini bahkan lebih mencengangkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir bahwa di benua Kyushu, tidak ada yang dapat mencapai terobosan Zhuangzue dari tingkat ke-6 jin dan ke tingkat ke-6 jiwa baru lahir hanya dalam beberapa hari. Kecuali terobosan Zhuangzue yang sangat cepat dalam kultivasi. Mereka juga memperhatikan bahwa aura Zhuangzue tampaknya telah berubah. Tubuhnya seperti batu giok, diukir dengan indah, bersinar dengan cahaya peri, ilahi dan luar biasa. Ada fluktuasi kekuatan misterius yang mengalir di seluruh tubuh, yang membuat orang tidak jelas. Sangat awal, mereka tidak tahu apa itu. Namun kemudian, mereka mengetahui semua alasannya dari Qin Xiuwen dan King Yunfei. Tanpa diduga, Zhuangzue ini benar-benar menyerap garis keturunan Dao Yunxian, dan tubuh fana juga sedang diubah menjadi tubuh abadi. Begitu kata ini keluar, dapat dikatakan bahwa itu benar-benar mengejutkan semua biksu di medan tak terkalahkan. Benar saja, apa yang dikatakan senior itu benar. Seng Xiantai ini memang dapat membantu orang menjadi abadi. Bagaimanapun, inilah yang dikatakan sendiri oleh Tian Jiao dari Xianyu. Mereka dulunya adalah abadi dan tahu tentang transformasi Zhuangzue. Maka semua ini tidak akan pernah palsu. Para biksu itu, mereka menatap tahap kenaikan, dan mata mereka menyala-nyala, dan mereka semua menantikannya. Saya berharap suatu hari saya dapat menginjakkan kaki di Seng Xiantai, dan menjadi abadi pada bulan Januari. Boom! Tiba-tiba, tepat pada saat ini, sebuah penglihatan yang mengerikan dan mencengangkan meletus dari langit dan bumi, meneror dunia. Cahaya abadi yang tak terbatas menembus langit dan bumi, membawa aura kehancuran. Awan gelap memenuhi udara, seperti gunung raksasa dengan 10.000 lapisan. Disertai guntur dan kilat, langit, yang masih cerah, berubah menjadi gelap gulita dalam sekejap ini. Biarkan semua biksu di gunung yang kuat 100.000 itu merasa berat di hati mereka dan merasakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tiba-tiba, di dunia yang gelap, cahaya peri yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Seperti matahari besar yang menyilaukan, menarik perhatian. Itu adalah portal yang langsung menuju ke 9 surga, mengalir dengan cahaya peri, dan ada guntur mengerikan yang tak terhitung jumlahnya bersinar di sekitarnya, yang mengejutkan orang-orang. Ketika melihat pintu itu, seseorang mengenalinya sekilas. Nimaku, ternyata itu adalah sekte abadi kenaikan yang legendaris. Memegang rumput, seseorang naik ke keabadian di gunung berkekuatan 100.000, siapa itu? Ini adalah malapetaka kenaikan. Siapa yang akan menjadi abadi di daratan Kyushu? Banyak biksu yang bersemangat. Anda harus tahu bahwa sudah bertahun-tahun di seluruh benua Kyushu, dan tidak ada yang naik ke keabadian. Tanpa diduga, Zhuangzue belum menjadi abadi ketika dia tiba di sana pada bulan Januari. Hari ini, seseorang telah menjadi peri. Siapa itu? Boom! Disertai dengan suara keras yang mengguncang bumi. Dunia yang gelap ditembus oleh petir, dan seluruh dunia seterang siang hari. Itu adalah guntur ilahi yang mengerikan, yang lahir dari gerbang abadi kenaikan. Pukul dengan keras. Para biksu hanya melihat cahaya putih yang melesat keluar dari gunung Feixian dan bergegas menuju guntur ilahi. Cahaya pedang bulan putih tiba-tiba muncul, dengan mudah menghalangi guntur ilahi yang mengerikan itu.
Cahaya putih itu menghilang, dan itu adalah murid Chen Chang'an, Bai Yue. Dia juga pelindung Gedao surgawi saat ini di benua Kyushu. Tanpa diduga, bulan putih ini, sekarang basis kultivasinya telah mencapai batas, dan sekarang telah menarik malapetaka kenaikan. Selama malapetaka itu berhasil, Anda bisa menjadi abadi. Ketika saya melihat Bai Yue, itu segera menyebabkan seruan dari banyak biksu. Ternyata itu dia. Mungkinkah benua Kyushu akan melambung? Apakah kamu bodoh? Apa hubungannya ini dengan kenaikan benua Kyushu? Nona Bai Yue yang ingin mengatasi malapetaka kenaikan, jadi dia akan naik. Ya, dia seharusnya mempersiapkan kenaikan benua Kyushu. Lagi pula, saya mendengar bahwa formasi kenaikan benua Kyushu akan segera dimulai. Akhirnya di sini, saya harap Nona Bai Yue dapat berhasil melampaui malapetaka. Itu pasti akan berhasil. Bagaimanapun, masih ada senior, dan hanya ada kesengsaraan guntur. Tidak bisakah kamu menghadapi para senior? Bab 302, Bai Yue menjadi abadi, keduanya pergi. Perampokan guntur. Satu demi satu petir mengerikan jatuh, menghancurkan yang kering dan busuk, dan sepenuhnya melenyapkan pelindung surgawi Bai Yue. Tetapi bagi Bai Yue, dia santai saja. Dia adalah kesombongan negeri dongeng. Dewa surga lainnya, kesengsaraan guntur abadi belaka. Apa yang begitu sulit baginya untuk diatasi? Dalam sorotan, dia dengan mudah menolak, secara bertahap. Tubuh Bai Yue berubah menjadi tubuh abadi, lahir dengan keabadian yang tak terbatas. Gerbang abadi kenaikan terbuka lebar, dengan cahaya abadi, dan mengikuti jalan kenaikan, mencapai kaki Bai Yue. Pada saat ini, bulan putih, yang mengalir dengan cahaya peri, telah berubah menjadi peri, suci dan menarik perhatian. Ribuan gunung, biksu yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini. Mata mereka panas, penuh harap, bersemangat. Anda tahu, ini hampir pertama kalinya mereka menyaksikan situasi agung kenaikan ke keabadian. Benar-benar terkejut dengan pemandangan ini. Apakah benar-benar semudah itu untuk naik ke keabadian? Sepertinya Bai Yue telah menjadi abadi, tanpa usaha sama sekali. Sekarang Bai Yue, dia telah berhasil menembus kekosongan pemurnian, dan kekuatan obat dari Trireng Breaking Elixir telah sepenuhnya disempurnakan. Pada saat ini, dia telah berhasil melangkah ke alam rahasia para abadi dan mengolah prajurit abadi tingkat pertama. Selama langkah berikutnya, Bai Yue mengikuti Ascension Avenue ini dan memasuki Ascension Immortal Gate yang terbuka lebar. Kemudian, bahkan jika dia menjadi abadi dalam arti sebenarnya, dia meninggalkan benua Kyushu dan melangkah ke alam ribuan abadi. Tetapi, di bawah mata orang banyak, Bai Yue tidak memasuki Ascension Immortal Gate. Energi abadinya secara bertahap menjadi tertutup, dan dia berbalik dan meninggalkan Ascension Avenue secara langsung. Ya Tuhan, apa yang ingin dia lakukan? Mengapa dia meninggalkan Ascension Avenue itu? Apakah dia berencana untuk tinggal di benua Kyushu? Namun, beberapa biksu dengan cepat mengerti dan berkata, "Jangan lupa bahwa benua Kyushu juga akan naik dan menjadi wilayah abadi Kyushu, jadi Nona Bai Yue tetap di sini dan tidak memasuki gerbang abadi itu melalui jalan kenaikan." Jelas, ini rencananya. Benar, benar. Begitu benua Kyushu naik dan menjadi wilayah abadi Kyushu, tentu saja dia tidak perlu memasuki gerbang abadi kenaikan itu. Dan menemani Bai Yue meninggalkan jalan kenaikan. Gerbang abadi kenaikan perlahan tertutup, dan gemuruh langit yang tak berujung juga menghilang. Dunia yang gelap kembali menjadi terang lagi. Hal itu membuat banyak biksu merasa seperti sedang kesurupan. Tampaknya tidak seorang pun mengira bahwa malapetaka kenaikan akan berakhir seperti ini.
Bai Yue kembali ke Gunung Feixian. Segera setelah itu, suara cencangan datang dari pegunungan 100.000. Besok akan menjadi hari ketika susunan kenaikan benua Kyushu akan terbuka, dan Kyushu akan berubah menjadi negeri dongeng. Mari kita tunggu dan lihat. Mendengar kata-kata cencangan, semua orang sangat gembira dan menantikannya. Hari ini akhirnya tiba. Mereka penuh dengan rasa kagum, kekaguman, rasa terima kasih, dan kegembiraan untuk cencangan. Jika bukan para senior, agaknya di daratan Kyushu, hari seperti itu tidak akan pernah datang. Semua senior menunjukkan belas kasihan yang besar dan membantu benua Kyushu. Tidak hanya tanah abadi yang begitu luas telah diciptakan di benua Kyushu untuk membuat kultivasi mereka lebih kuat. Bahkan benua Kyushu akan berubah menjadi negeri dongeng. Setelah domain abadi diubah, itu akan menjadi milik semua biksu di seluruh benua Kyushu. Mereka semua akan mendapatkan dongeng besar. Oleh karena itu, para biksu ini bekerja lebih keras untuk berkultivasi, meningkatkan ranah kultivasi mereka, dan membuat diri mereka lebih kuat. Dan hanya dengan begitu, hanya dengan begitu mereka dapat memenuhi harapan para pendahulu mereka. Gunung Feixian. Cencangan menatap Bai Yue. Bai Yue telah melangkah ke ranah rahasia manusia. Sekarang dia dapat meninggalkan benua Kyushu kapan saja. Saya melihat bahwa seluruh tubuh Bai Yue mengalir dengan esensi abadi yang menakjubkan. Tubuhnya bersinar seperti batu giok, dan seperti anggrek di lembah kosong. Seluruh orang tampaknya sepenuhnya terintegrasi dengan pemandangan di sekitarnya, dan tidak memakan kembang api manusia. Pada saat ini, Bai Yue, setelah menjadi abadi, bahkan lebih suci seperti salju, mengenakan gaun putih, seperti peri yang pergi bersama angin kapan saja. Saya harus mengatakan bahwa cencangan kagum dengan Bai Yue saat ini. Terima kasih atas pil abadi pemecah 3 tingkat, yang diberikan oleh guru, saya dapat menjadi abadi dengan begitu cepat. Bai Yue membuka mulutnya dan berkata dengan hormat. Dia mendesah lebih dalam di dalam hatinya. Tuannya benar-benar kuat, dan ada pil obat yang sangat kuat. Dia memurnikan Tri-Rank Breaking Immortal Pill, dan melambung ke keabadian dengan mudah. Anda bahkan dapat merasakan misteri tak terbatas yang terkandung dalam Three Revolutions Breaking Elixir ini. Dengan pil ini, dapat dikatakan bahwa bukan lagi mimpi bagi para biksu di alam bawah untuk menjadi abadi. Bagus sekali. Besok saatnya memulai formasi kenaikan. Sebagai penjaga surga, Anda akan memimpin situasi secara keseluruhan, beristirahat dengan baik, dan mempersiapkan diri dengan baik. Master. Kemudian, cencangan memanggil Jiang Yuchan lagi. Senior, Jiang Yuchan dengan hormat. Setelah beberapa hari bergaul, dia tidak lagi begitu takut pada cencangan. Sang Buddha yang dikabarkan itu tidak tampak begitu kejam dan ganas, tetapi dia agak mudah didekati. Benar saja, rumor itu tidak dapat dipercaya. Dia sama takutnya pada para senior seperti sebelumnya. Nona Jiang, Anda telah menunggu lama akhir-akhir ini. Setelah mengatakan itu, cencangan menyerahkan peralatan Tao berkualitas tinggi yang telah dia buat dengan susah payah kepada Jiang Yuchan. Jiang Yuchan sangat berterima kasih. Dengan peralatan sajak Tao berkualitas tinggi ini, tidak menjadi masalah bahkan untuk mengolah 10 kaisar abadi bagi keluarga Jiang dalam satu tarikan napas. Lagi pula, ada banyak abadi dalam keluarga, dan mereka terjebak pada kemacetan yang mulia abadi. Kekuatan dalam tubuh mereka telah terkumpul cukup banyak, yaitu, mereka belum cukup menguasai cara mereka sendiri untuk menerobos kemacetan dan melangkah ke penguasa abadi. Dengan sajak Dao yang luar biasa ini, sudah cukup bagi mereka untuk menyerap cukup banyak Dao. Terima kasih senior.
Chen Chang'an tersenyum, tidak perlu berterima kasih, jangan lupakan batu abadi dari transaksi itu. Tidak masalah, senior, ketika aku kembali ke keluarga, aku akan segera membawa 100.000 batu abadi berkualitas tinggi dari transaksi ini. Setelah mendapatkan peralatan Daoyun berkualitas tinggi itu, Jiang Yuchan menyimpannya dengan hati-hati. Selanjutnya, dia tidak terus tinggal di Gunung Feixian. Misi telah tercapai sekarang. Dia tidak sabar untuk segera membawa kembali peralatan Daoyun berkualitas tinggi ini. Jiang Yuchan pergi. Mei Niang secara alami melihat Jiang Yuchan pergi. Dia mendesah dalam hatinya, keluarga Jiang ini layak menjadi tambang abadi yang besar. Kekayaannya sangat banyak dan tidak ada bandingannya dengan keluarga abadi Huangfu. Mereka benar-benar mengeluarkan 100.000 batu abadi berkualitas tinggi dan berdagang dengan para pendahulu mereka dalam satu tarikan napas. Selain 50.000 batu abadi berkualitas tinggi yang diberikan kepada Chen Chang'an sebelumnya, totalnya adalah 150.000 batu abadi kelas atas. 150.000 batu abadi berkualitas tinggi, bagi keluarga abadi Huangfu, dapat dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Jika itu adalah Huangfu Xianjia, tidak mungkin mengeluarkan begitu banyak batu abadi sekaligus. Hari ini, Huangfu Xianjia memeluk paha Chen Chang'an. Namun, keluarga Jiang, yang mengandalkan sejumlah besar batu abadi, juga memeluk paha Chen Chang'an. Untungnya, yang tidak perlu dikhawatirkan Mei Niang adalah bahwa putri ketujuh, Huangfu Baiyue, adalah murid Chen Chang'an. Agaknya Chen Chang'an tidak akan memperlakukan Huangfu Xianjia dengan buruk. Kemudian, jika keluarga Jiang mengandalkan peralatan sajak dao berkualitas tinggi itu untuk memperkuat kekuatan mereka, saya khawatir mereka harus mempertimbangkan apakah mereka berani menargetkan keluarga Huangfu Xian. Awalnya, Mei Niang berencana untuk menunggu sampai akhir Neter Ascension ini untuk pergi. Namun karena Jiang Yuchan telah pergi dengan peralatan Daoyun berkualitas tinggi itu, Mei Niang tidak berhenti di situ, dan setelah memberitahu Chen Chang'an, dia juga meninggalkan benua Kyushu dan pergi ke alam abadi Xuanwu. Bab 303, Kenaikan dimulai, perampokan guntur yang mengerikan. Benua Kyushu, Tenggara, Barat Laut, 4 arah. Sekarang kekuatan keyakinan yang dibutuhkan untuk formasi yang menjulang tinggi telah terkumpul sepenuhnya. Kekuatan seluruh formasi besar sudah cukup. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyalakan kuartet. Kemudian, seluruh benua Kyushu akan mulai membubung tinggi. Hari ini, semua biksu di benua Kyushu, mereka gugup dan bersemangat. Sementara mereka dengan cemas bersemangat dan cemas menunggu, hari itu akhirnya tiba. Bisakah benua Kyushu melambung dan berubah menjadi negeri dongeng Kyushu? Lihat saja hari ini, keberhasilan atau kegagalan ada di sini. Tentu saja, mereka memiliki kepercayaan penuh pada Chen Chang'an. Ada dia, agaknya bencana kenaikan yang dihadapi daratan Kyushu bukanlah masalah sama sekali. Gunung Feixian. Chen Chang'an berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya dalam dan dia melihat ke kejauhan. Ekor kecil itu memeluk paha Chen Chang'an, dan juga meniru penampilan Chen Chang'an, berpura-pura menjadi dalam dan melihat ke kejauhan. Adapun Baiyue, Mo Wentian, Kaisar Abadi Yihai, dan bahkan Zubaji, mereka sudah pergi dan menuju formasi kenaikan di 4 arah selatan, selatan, dan barat laut benua Kyushu. Ketika formasi besar terbuka, bawa kembali mata formasi. Jika tidak, mata formasi akan dihancurkan oleh kesengsaraan guntur kenaikan. Kenaikan pasti gagal. Tiba-tiba, benua Kyushu berubah, dan situasinya pun berubah. Dari 4 arah di selatan, selatan, dan barat laut, ada 4 pilar cahaya yang mengalir di langit, menarik perhatian semua orang.
Ini adalah tanda pembukaan formasi kenaikan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, semuanya gelap, dan napas yang menyedihkan muncul. Itu membuat hati para biksu yang tak terhitung jumlahnya menjadi berat dan gugup, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala dan melihat ke langit. Formasi kenaikan akhirnya terbuka. Saya tidak tahu apakah saya bisa berhasil. Saya sangat takut dan gugup. Kita harus percaya pada kekuatan Dewa Langit, dan kita harus percaya pada para pendahulu kita. Benua Kyushu pasti akan berhasil naik. Petik 2. Gumam Chen Chang'an. Pendakian telah dimulai. Dapat dikatakan, kenaikan benua Kyushu adalah langkah yang unik dan tak tertandingi selama ribuan tahun. Setelah berhasil, seluruh benua Kyushu akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi dan menjadi salah satu dari ribuan wilayah abadi. Terukir dalam catatan sejarah, selamanya dalam sejarah. Tetapi jika gagal, maka seluruh benua Kyushu akan hancur dan musnah. Jadi, dalam kenaikan ini, hanya keberhasilan yang diizinkan, bukan kegagalan. Chen Chang'an hanya meninggalkan 20 juta poin domain untuk menyelesaikan salah satu syarat untuk meningkatkan domain tak terkalahkan 6.0. Kemudian, ubah semua batu abadi di tubuhnya menjadi nilai domain untuk memperluas jangkauan domain tak terkalahkannya. Dan sekarang bidang tak terkalahkannya telah lama melampaui 100.000 gunung. Mengenai seberapa besar itu, Chen Chang'an tidak dapat menggambarkannya. Hanya sistem yang memberikan petunjuk. Perintah sistem, kemajuan saat ini dari domain tak terkalahkan tuan rumah yang mencakup benua Kyushu adalah 1,31%. Itu benar, Chen Chang'an sekarang telah menghabiskan semua nilai domainnya. Itu hanya mencakup 1,31% dari daratan Kyushu. Benua Kyushu terlalu luas. Bahkan saat ini, lebih dari 50.000 batu abadi berkualitas tinggi semuanya diubah menjadi nilai domain untuk memperluas cakupan domain tak terkalahkan. Itu hanya setetes air di lautan. Tampaknya wilayah tak terkalahkan Chen Chang'an akan mencakup seluruh benua Kyushu, dan itu masih jauh. Menghitung 1% dari jangkauan membutuhkan 50.000 batu abadi berkualitas tinggi untuk dikonsumsi. Kemudian, jika Anda ingin sepenuhnya mencakup seluruh wilayah tak terkalahkan ke benua Kyushu, itu akan membutuhkan 5 juta batu abadi kelas atas. Adapun 5 juta batu abadi kelas atas, ini adalah jumlah yang benar-benar astronomi. Setidaknya di keluarga Jiang, sama sekali tidak ada cara untuk menghasilkan begitu banyak batu abadi kelas atas. Tentu saja, setidaknya Chen Chang'an sekarang memiliki ide. Mengetahui bahwa jika Anda ingin menutupi seluruh benua Kyushu dengan wilayah tak terkalahkan Anda akan membutuhkan sekitar berapa banyak batu abadi kelas atas yang dibutuhkan. Bum bum bum. Dengan suara keras yang mengguncang bumi, formasi kenaikan terbuka. Itu segera menyebabkan malapetaka kenaikan. Itu adalah lautan guntur yang tak berujung, yang menutupi hampir seluruh benua Kyushu. Di lautan guntur, guntur tak berujung melonjak. Bahkan mesin ki yang dilepaskan sesuka hati darinya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Saat ini, banyak sekali pembudidaya di benua Kyushu, menghadapi bencana kenaikan yang mengerikan ini, sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka sangat gugup. Jika mereka menghadapi kesengsaraan guntur yang melonjak ini, mereka pasti akan mati. Itu tidak bisa dihentikan. Jadi, semua ini mengharuskan Bai Yue untuk menggunakan kekuatan Tiandao untuk melindungi mereka. Dia juga perlu menggunakan kekuatan surga untuk melawan perampokan guntur. Bai Yue, sebagai pelindung Dao surgawi di benua Kyushu, bertanggung jawab atas Dao surgawi. Dia akan menghadapi malapetaka guntur yang mengerikan ini. Satu demi satu guntur raksasa jatuh, dan langit runtuh,
melepaskan aura abadi yang tak berujung. Itu adalah napas ribuan makhluk abadi. Itu berarti bahwa benua Kyushu saat ini sedang bertransformasi menuju wilayah abadi Kyushu. Guntur besar yang jatuh dapat dikatakan berjumlah ribuan. Di antara mereka, target utama kesengsaraan guntur kenaikan adalah Bai Yue, Mowentian, Kaisar Abadi Ihai, dan Zubaji, yang sedang dalam formasi. Bagaimanapun, pada saat ini, mereka memiliki mata. Selama kesengsaraan guntur kenaikan akan melenyapkan mereka, maka pendakian ini akan gagal. Adapun seluruh benua Kyushu, mereka juga dibombardir oleh kesengsaraan guntur. Namun, kekuatannya tidak kuat, bahkan sangat lemah. Itu dapat dengan mudah dilawan oleh kekuatan surga. Jadi, setidaknya untuk saat ini, benua Kyushu sedang mengalami pendakian paling stabil, dan tidak akan ada bahaya serius untuk saat ini. Namun, setelah Bai Yue dan yang lainnya memiliki mata dari Ascension Great Array, mereka tahu bahwa Ascension Thunder Tribulation yang mereka derita sangat kuat dan mengerikan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati di tempat. Meskipun, Chen Chang'an telah meninggalkan Life and Death Talisman di tubuh mereka. Tetapi dengan Life and Death Talisman di tubuh mereka, mereka jelas tidak tahan sama sekali. Bagaimanapun, mati sekali. Itu juga berarti kematian kedua mereka. Benua Kyushu naik ke negeri dongeng, yang berbeda dari kenaikan seorang biarawan menjadi abadi. Kesengsaraan guntur kenaikan keduanya sangat berbeda kekuatannya. Bab 305, apakah ini irama yang mematikan? Perampokan guntur yang mengerikan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Hari ini, hampir seluruhnya terkelompok dalam keadaan hantu. Seolah-olah keadaan hantu akan direduksi menjadi abu. Terutama bagi Bai Yue, Mowentian, Kaisar Abadi Ihai dan Zubaji. Pukulan yang mereka derita belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama kekuatan yang terkandung dalam kesengsaraan guntur kenaikan hari ini telah menjadi lebih menakutkan dan mengerikan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan mati secara tragis. Gunung Feixian. Ekor kecil itu memeluk paha Chen Chang'an. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang penuh guntur. Dia sangat khawatir tentang keselamatan Bai Yue dan yang lainnya. Hari ini, benua Kyushu masih berjalan dengan lancar. Itu berarti Bai Yue dan yang lainnya masih aman untuk saat ini. Tapi sekarang, saat benua Kyushu semakin dekat dan dekat dengan keretakan itu, kekuatan kesengsaraan guntur kenaikan yang dialaminya menjadi semakin menakutkan dan mengerikan. Bahkan kekuatan Dao Surgawi di benua Kyushu sekarang tidak dapat dihentikan. Gunung dan sungai hancur, bumi retak, dan benua Kyushu mengalami semacam disintegrasi dan kehancuran. Semakin banyak makhluk yang mati secara tragis dalam kesengsaraan guntur yang mengerikan ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya putus asa. Mungkinkah kenaikan benua Kyushu akan gagal? Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, mereka terlalu lemah dan rapuh. Selain itu, tidak ada cara lain. Chen Chang'an menggunakan kekuatan domain tak terkalahkan untuk melawan kekuatan kesengsaraan guntur yang melonjak itu. Meskipun bagi Chen Chang'an, dengan kekuatan alam tak terkalahkan, dia tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa mengerikan dan mengerikan kekuatan kesengsaraan guntur kenaikan itu. Itu sama sekali tidak berguna baginya. Itu bahkan tidak dapat melukai setiap pohon di medan tak terkalahkan. Adegan ini ditonton oleh banyak biksu. Chen Chang'an penuh dengan kekaguman, dan rasa terima kasih. Semua ini pasti dilakukan oleh para senior. Jika bukan karena para senior, saya khawatir mereka sudah mati dalam kesengsaraan guntur yang mengerikan. Tentu saja, selain wilayah tak terkalahkan yang dapat dilindungi Chen Chang'an,
Di luar wilayah tak terkalahkan, ia tampak tak berdaya menghadapi kehancuran mengerikan yang disebabkan oleh kesengsaraan guntur kenaikan. Saya hanya berharap Bai Yue dan yang lainnya dapat mencapai Gunung Siwanda sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar berhasil menahan kesengsaraan guntur yang mengerikan itu. Adapun alam tak terkalahkan. Qing Yunfei dan Qin Xiwen menyaksikan tembakan Chen Chang'an, dengan mudah menahan kekuatan kesengsaraan guntur yang melonjak itu. Ekspresi mereka tergerak, dan hati mereka terkejut. Benar saja, kekuatan Chen Chang'an tidak terduga. Kesengsaraan guntur yang melonjak seperti itu sama sekali tidak menyebabkan bahaya baginya. Dia dengan mudah dilawan olehnya. Anda harus tahu bahwa ini bukan kesengsaraan guntur yang melonjak biasa. Kekuatan malapetaka guntur yang disebabkan oleh kenaikan alam bawah, bahkan penguasa alam abadi, atau bahkan orang suci dari Dao abadi, tidak dapat menahannya. Tentu saja, mungkin itu karena kesengsaraan guntur kenaikan dari gunung berkekuatan 100.000 bukanlah kesengsaraan guntur kenaikan yang sebenarnya. Itulah sebabnya Chen Chang'an mampu menahannya. Qin Xiwen dan Qing Yunfei berpikir begitu dalam hati mereka. Mereka menebak, mungkin ketika Chen Chang'an benar-benar menghadapi kesengsaraan guntur kenaikan, sama sekali tidak mungkin baginya untuk dapat berhasil mengatasinya dengan mudah. Pada saat yang sama seperti para biksu yang tak terhitung jumlahnya di benua Kyushu yang menunggu dengan cemas. Bai Yue, Kaisar Abadi Yihai, Zubaji dan Mo Wentian. Mereka akhirnya kembali ke 100.000 gunung selama kesengsaraan guntur kenaikan. Chen Chang'an menyadarinya untuk pertama kalinya. Dengan sebuah pikiran, dia mengirim mereka ke Gunung Feixian. Mereka berempat pucat dan sangat lemah. Terutama ketika dia diserang oleh kesengsaraan guntur kenaikan di sepanjang jalan dan terluka parah. Namun untungnya, mereka berhasil kembali ke Gunung Siwanda. Saya akhirnya bisa bersantai dan bernapas lega. Jika butuh waktu lebih lama, saya khawatir mereka semua akan mati dalam kesengsaraan guntur yang membumbung tinggi. Bahkan Bai Yue, sebagai pelindung Dao Surgawi, bertanggung jawab atas Dao Surgawi benua Kyushu, dan akhirnya juga merupakan jalan buntu. Bagus sekali, kalian semua kembali dengan sukses, dan kemudian serahkan semuanya padaku. Chen Chang'an berbicara, pada saat yang sama, gunakan semua makhluk hidup untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan menghidupkan kembali vitalitas dalam tubuh mereka. Segera setelah itu, Chen Chang'an menghadapi badai petir sendirian. Formasi kenaikan adalah kunci untuk kenaikan benua Kyushu. Terutama mata. Lebih dari itu, Sixiang Zhenyan dibawa ke Gunung Siwanda. Sekarang kesengsaraan guntur yang melonjak hampir sepenuhnya mengarah ke 100.000 gunung. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di 100.000 gunung, mata mereka melebar satu persatu, menatap langit dengan wajah pucat. Aku melihat di atas langit, ada lautan guntur yang tak berujung. Ada udara jantung berdebar-debar yang mengerikan. Hancur, kesengsaraan guntur kenaikan semuanya berkumpul di 100.000 gunung. Kita semua harus mati. Semua harus mati di bawah malapetaka guntur ini. Jangan takut, 100.000 gunung ini adalah wilayah para pendahulu, dan kekuatan para pendahulu yang tak terduga pasti akan mampu melawan. Ya, kita harus percaya bahwa para senior pasti akan mampu melakukannya. Pendahulu, senior, bisakah dia benar-benar menahan kesengsaraan guntur yang mengerikan ini? Petik 2. Di pegunungan 100.000, banyak pembudidaya berdiskusi, mereka terkejut, putus asa, takut, khawatir, dan ekspresi mereka berbeda. Di bawah perampokan guntur yang begitu luas dan mengerikan, mereka hampir tidak bisa bergerak. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri,
mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Asli, kesengsaraan guntur kenaikan dari 100.000 gunung tidaklah mengerikan. Namun, saat keempat Bai Yue kembali dengan mata arai besar kenaikan, mereka sepenuhnya membawa kesengsaraan guntur kenaikan ke tempat ini. Hari ini, kumpulan kesengsaraan guntur sangat menakutkan. Bahkan semua biksu di 100.000 gunung merasakan napas kematian. Apakah ini ritme yang mematikan?